Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Berapa banyak saat ini kita siap dilawat oleh Tuhan. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita ada di tengah kita. Dia Allah yang akan bertata atas setiap pujian kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Kami bersyukur Tuhan, kami datang kepadamu dengan rasa syukur kami. Kami datang kepadamu dengan membawa pujian yang terbaik. Ini hati kami, ini hidup kami. Tuhan, Kau yang lawat setiap kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik, teramat baik. Segalanya yang terbaik telah Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan hidup kami. Kami percayakan segalanya hanya kepada Tuhan Allah kami, perisai dan pagar tembok kami yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dialah batu karang yang teguh, Yesus namanya. Amin. Mari yang bersuka cita, katakan lewat pujian ini. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Percaya katakan, Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Katakan, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Yesus Tuhan, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang percaya katakan, Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Oh, oh, oh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku.
yang teguh. Kepadamu Tuhan kami percaya, kami tak akan goyah. Kaulah batu karangku, hei yang teguh. Kaulah batu karangku, hei yang teguh. Mari jemaat Tuhan katakan lebih lagi. Yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku, hei yang teguh. Kaulah batu karangku, yang teguh. Kaulah batu karangku, yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari yang bersuka cita beri kemuliaan meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Dia menara yang teguh buat hidup kita. Amin, amin. Yang percaya beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, Kau penuh kuasa Tuhan. Haleluya. Mari katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya penuh kuasa, amin Bapak Ibu. Yang percaya bahwa Allah kita Allah yang penuh kuasa, beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk
Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Beri sorak bagi Dia. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan. Di tempat ini kami begitu merasakan Engkau sangat dekat kepada kami. Di rumah Tuhan, kami aman. Sekalipun keadaan kami mungkin belum terjadi perubahan. Sekalipun mungkin Tuhan, di luar pemikiran kami mengalami sesuatu yang tidak kami inginkan. Ada badai, gelombang yang menerpa hidup kami. Tetapi kami bersyukur hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Kau baik dalam segala keadaan. Amin Tuhan. Walau 1000 rawa di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rawa di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan katakan, walau 1000 rawa di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rawa di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita mau sama-sama. Setiap anak-anak sekolah minggu membutuhkan doa kita. Mari biarlah segala keadaan, segala kondisi, apapun yang terjadi, kita punya beban, kita punya kasih untuk kita ini selalu berdoa dan membawa doa kita kepada Tuhan. Mari anak-anak datang kepada Tuhan. Biar ada kasih, ada berkat. Ada berkat, ada doa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, visi gereja 3 generasi akan dibangkitkan oleh Tuhan. 3 generasi akan diurapi oleh Tuhan dan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Ini adalah anak-anak kita, generasi untuk masa yang akan datang. Mereka ini adalah calon pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk mereka. Saya mengundang para diaken bisa maju ke depan. Kita akan menumpangkan tangan buat anak-anak. Dan saya mengundang para jemaat kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan mendoakan mereka. Syakapaya. Saya mengundang para diaken bisa maju ke depan. Mari kita tumpangkan tangan buat anak-anak. Kita mau lepaskan berkat. Kita lepaskan pengurapan buat anak-anak ini. Tuhan memberkati mereka, memperoleh hikmat, berbagai pengetahuan. Mereka punya kasih kepada Tuhan. Dan mereka punya banyak hal yang akan Tuhan pakai untuk kerajaannya. Syakapaya, Rapasyatakaya. Anak-anak berdoa, Syakapaya, Rapasyatakaya, Korea Masatakaya. Saya undang para
Hamba Tuhan mulai tumpangkan tangan atas mereka, lepaskan berkat. Syakapaya Rapasatakaya, Ia Rapasatakaya Ramasatakaya. Kami para hamba-hambamu dan seluruh sidang jemaatmu, kami mengangkat tangan buat anak-anak ini Tuhan. Engkau mengurapi anak-anak ini sejak masa kecilnya Tuhan. Biarlah nubuatan Tuhan digenapi, bahwa Engkau Tuhan akan memberikan nubuatan, mimpi dan penglihatan. Berkati dan urapi anak-anak ini Tuhan. Pakai mereka dengan caramu yang ajaib, dengan caramu yang amat dahsyat Tuhan. Engkau mengurapi dengan tanda-tanda heran dan dengan kuasa Allah. Engkau memberikan kepekaan, ketajaman buat anak-anak ini. Engkau memberikan hikmat pengertian yang datang dari surga. Kau bangkitkan para Yusuf, kau bangkitkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan Yesus, orang-orang para pemimpin-pemimpin yang punya pengaruh di bangsa ini. Kau bangkitkan Boas-Boas, orang-orang yang Engkau berkati. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang beracara buat setiap anak-anak ini. Urapi, penuhkan dengan kasih-Mu. Pakai dengan caramu yang hebat, dengan dahsyat. Roh Kudus turun atas anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengangkat anak-anak ini. Mereka akan menjadi bintang, mereka akan naik ya Tuhan. Mereka tidak akan turun, mereka akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan. Mereka punya belas kasihan yang besar, kepekaan, ketajaman. Mereka akan menjadi berkat, hidupnya penuh dengan sukacita. Di keluarganya mereka akan membawa sebuah dampak, hadirat Allah yang selalu hadir ketika mereka memanggil nama-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas hidup mereka. Pakai mereka di sekolah, pakai mereka di rumah, pakai mereka di tempat mereka bermain. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Kirimkan pasukan malaikat menjaga, menolong, melayani anak-anak ini. Jauhkan dari segala yang jahat, lindungi dari yang jahat. Darah Yesus yang membungkusnya. Tuhan, terima kasih Roh-Mu berkuasa atas anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati para orang tuanya Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan satu apapun. Mereka punya masa depan yang luar biasa. Orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau pegang anak-anak ini dengan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, mereka punya hati-Mu sendiri Tuhan, untuk membawa anak-anak kami ini untuk mengenal Engkau dengan benar. Membawa anak-anak ini semakin dekat dengan Tuhan, memimpin mereka pada jalan Tuhan. Kau berkati para kakak sekolah minggu, urapan hikmat, marifat Allah turun atas mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Tuhan memberkati semuanya. Mari Bapak Ibu kita lebih lagi tetap dalam hadirat Tuhan. Mari katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari dengan kuat katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Seperti pujian yang kami naikkan saat ini Tuhan. Walau 1000 rebah di sebelah sisi kiri kami, walau 10.000 rebah di sebelah kanan kami ya Tuhan, kami mau tetap percaya, iman kami mau tetap teguh kepadamu ya Tuhan. Sekalipun badai gelombang datang menerpa kami mau tetap percaya, iman kami mau tetap teguh kepadamu ya Tuhan. Kami mau tetap berdiri teguh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Berapa banyak mari jemaat Tuhan, sore hari ini kita datang dengan penuh percaya, dengan hati yang teguh. Sekalipun keadaan kita tidak baik, tetapi Tuhanlah yang akan membuat semuanya menjadi baik adanya. Dia akan membalikkan keadaan kita. Mari yang percaya angkat tanganmu Bapak Ibu. Mari katakan, walau 1000 rebah. Mari jemaat Tuhan katakan dengan sungguh, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau penolongku Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari lebih dahsyat lagi katakan kepada Tuhan, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Katakan tak akan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Haleluya. Oh, 1000 rebah di sisi, Kau baik Tuhan. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ialah basyakala. Biar ada pujian di hati kami, biar ada naikkan syukur di hidup kami kepada Tuhan. Oh, kami bawa hidup kami, kami bawa syukur kami Tuhan. Oh,
yakini Tuhan, di dalam kelemahan kami terletak kekuatan Tuhan yang ajaib, terletak kekuatan yang ajaib yang akan menolong setiap kami, yang akan menolong setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Iya dalam masyak halalabalabala ya dalam masyak halalabalabala iya dalam masyak hatakaya oh rapatakaya dalam masyakor. Kau melihat keyakinan kami yang teguh, gereja-Mu yang percaya teguh kepada-Mu Tuhan. Iya patakaya dalam masyak dan ku percaya, katakan jemaat Tuhan, kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku, kemenangan jadi milikku, karena-Mu Tuhan, karena-Mu, dan ku percaya, dan ku percaya janji-Mu setia, janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Dia Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, mari katakan, dan ku percaya kuasa-Mu nyata Tuhan, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dengan percaya katakan, kami percaya Tuhan, janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku, katakan, damai-Mu sertaku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagiku selamanya. Sekali lagi katakan, damai-Mu sertaku, oh Immanuel, haleluya, kasih-Mu bagiku selamanya. Dan ku percaya. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Kemenangan jadi milikku karena-Mu.
kesembuhan ada bagiku. Kesembuhan ada bagiku. Karenamu dan ku percaya. Siapa silakan hambanya. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan, kami bukan menyembah Allah yang mati, kami tidak menyembah Allah yang tertidur, bahkan kami tidak menyembah Allah yang tidak kami kenal, tapi kami menyembah Allah yang kami kenal, bahkan mengenal kami jauh melebihi dari apapun. Karena itu Tuhan, biarlah segala pujian, kekaguman kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab memang hanya Kau yang layak Tuhan. Dan kami percaya bahwa kesembuhan akan terjadi malam hari ini. Pemulihan akan terjadi malam hari ini Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami kuat atau gagah kami. Tapi semata-mata karena kasih-Mu yang berlimpah-limpah pada setiap kami umat-Mu Tuhan. Karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau izinkan hati kami terbuka untuk Tuhan bisa hadir menemui setiap kami dan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Seperti Engkau Bapa berbicara kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengan bahasa, dengan cara yang kami bisa mengerti Tuhan. Dan biarlah firman-Mu membawa terobosan pada setiap kami. Supaya setiap kami yang lemah kami dipulihkan kembali. Setiap kami yang lemah kami dibangkitkan kembali. Dan biarlah hati kami terus berkobar-kobar Tuhan. Untuk kami mengenal akan kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Roh Kudus pada setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi gereja-Mu malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita bisa hadir bersekutu bersama di tempat ini. Ya, kita buka dalam Kisah Rasul 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita baca dulu, ada dua perikop yang dua pasal yang akan saya bagikan. Setelah itu kita akan baca Imamat 6 ayat 12. Tapi sebelumnya kita buka dalam Kisah Rasul 28 saudara. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ini cerita waktu Paulus sedang akan diadili saudara ya. Dan Paulus sedang mengalami yang namanya kapal karam hari itu. Sesuatu tragedi yang cukup sulit apa yang pernah dialami oleh Paulus saudara ya. Dan kita baca ya ayat yang pertama. Perikopnya dikatakan Paulus di Malta. Kisah Para Rasul 28 ayat yang pertama. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Saudara garis bawahi katakan menyalakan api ya. Ayat ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh
Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ayat 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. 9. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. 10. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kalau saudara baca di pasal yang ke-27, 25, 26 dan 27, ini awal dari cerita dari bagaimana Paulus ini bisa terdampar, saudara ya. Hari itu Paulus ditangkap oleh pasukan Romawi, saudara, bukan karena jahat, tapi karena Paulus memberitakan Injil. Dan Paulus ditangkap dan difitnahkan karena dia dikatakan dia sedang menghujat Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Paulus hari itu akan dikirim ke Roma untuk diadili. Hari itu Paulus ada di Kaisarea, saudara, itu dekat dengan Yerusalem. Ya. Dan apa yang terjadi? Sebelum mereka berangkat, Paulus ini sudah ngomong kepada perwiranya, perwira Kaisar, dikatakan demikian. Kalau kita berangkat ke Roma hari ini, maka yang terjadi adalah badai. Kita akan menghadapi angin, kita akan menghadapi bahaya di dalam perjalanan. Tapi hari itu cuacanya sangat cerah, saudara. Sehingga perwira ini jelas, dia nggak percaya kepada Paulus. Bahkan ketika perwira ini tanya kepada nakoda kapal yang hari itu sedang akan menaik kapal yang akan membawa mereka, para tawanan. Nakoda katakan nggak apa-apa, cuaca baik, semua akan oke. Dan singkat cerita, berangkatlah mereka. Di pasal 27, kapal itu mengalami yang namanya angin, mengalami yang namanya badai, sehingga dikatakan badai ini begitu besarnya, sampai dikatakan 14 hari mereka di tengah laut, mereka tidak melihat matahari. Saudara bisa bayangkan, ya, itu siang seperti gelap, karena begitu tebalnya awan dan badai yang terjadi hari itu. Kapal mereka diombang-ambingkan. Sehingga mereka semua para tawanan hari itu mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum, saudara. Mungkin mabuk ya. Saya pernah naik kapal dari Kupang ke Pulau Rote, saudara ya. Itu hanya beberapa jam, saudara. Tapi saya pernah mabuk hebat di tempat itu. Padahal ombaknya hanya ombak biasa, ombak yang mungkin bagi orang-orang yang biasa berlayar itu hal yang kecil. Tapi hari itu saya bisa bayangkan, itu ombak yang begitu besar. Bahkan ini ombak badai sampai dikatakan mengancam nyawa mereka, saudara. Singkat cerita, waktu mereka mendekati sebuah pulau, mereka hendak menyelamatkan diri, saudara. Yang terjadi justru kapal mereka ini dihempas badai dan dihempas ke karang dan hancur berkeping-keping kapal mereka. Ayat 28 dikatakan, waktu Paulus ini mau masuk dalam pulau itu, ini pulau gak kenal Tuhan, ini pulau menyembah para dewa-dewa, saudara. Dan yang terjadi, hari itu harusnya Paulus dan para tawanan sedang dalam keadaan terikat. Harusnya hari itu mereka bisa cari kapal dan mereka bisa melarikan diri. Karena itu para tawanan. Karena di sana saya percaya itu ada penduduknya dan pasti banyak kapal. Tapi apa yang dilakukan Paulus di tengah dia sebagai tawanan, di tengah dia menghadapi badai besar, Alkitab catat, justru Paulus menyalakan api. Dia mengambil seberkas ranting-ranting. Dan apa yang terjadi di situ ada api yang sudah dinyalakan oleh penduduk. Dan dikatakan hari akan hujan dan angin.
Tapi yang dilakukan Paulus, dia tidak lari menyelamatkan diri, tapi yang dilakukan adalah justru dia sedang bagaimana membuat api tetap menyala, saudara. Nah, apa yang Tuhan mau bicara malam hari kepada setiap kita, saudara? Menyalakan api bicara tentang apa? Kitab Imamat dikatakan bahwa setiap kita para imam, kita punya kewajiban untuk menyalakan api. Kita baca dulu ya, Imamat 6 ayat 12. Imamat 6 ayat 12. Firman Tuhan katakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus, apa saudara? Menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi para imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Menyalakan api bicara tentang bagaimana kehidupan kita yang membangun mezbah, membangun doa, penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana hidup mencari wajah Tuhan dengan membawa segala ucapan syukur. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mencari, meminta tangan Tuhan, itu menggandeng dan menuntun setiap kehidupan kita. Saya percaya begini, bahwa semua kita pasti pernah mengalami badai. Betul saudara ya? Semua, gak peduli saudara miskin, gak peduli saudara kaya, gak peduli saudara masih muda, anak-anak sekalipun, bahkan saudara yang dewasa tua sekalipun, tidak peduli jabatan apapun. Semua kita pernah mengalami badai. Bahkan mungkin hari ini saudara pas duduk di tempat ini, saudara sedang mengalami yang namanya badai dan mungkin kapal karam dalam hidup saudara. Kapal karam bicara tentang bisnis yang hancur, kesehatan yang hilang. Bagaimana saudara bergumul dengan kesehatan saudara. Saudara bergumul, tragedi terjadi dengan hubungan rumah tangga saudara, dengan masa depan, dengan anak-anak, dengan apapun yang terjadi dan saudara anggap bahwa semuanya adalah sebuah tragedi yang mengerikan dalam setiap kehidupan kita. Tapi firman Tuhan ajarkan bahwa apapun yang terjadi, kita mau belajar dari kehidupan Paulus. Justru pada waktu tragedi terjadi, Paulus tidak berusaha untuk mencari kapal yang lain. Tapi berapa banyak seringkali kita ini dengan cara dunia di pikiran kita, cara berpikir manusia kita, cara dunia mengajarkan, oh kalau kamu sedang mengalami tragedi, cari pekerjaan baru. Besok akan terjadi resesi besar. Ayo bangun usaha lebih besar. Cari pekerjaan yang lebih bagus. Bangun rumah. Bangun kehidupan. Cari jodoh yang lebih kaya. Ada banyak hal yang dunia ajarkan bagaimana kita dengan kekuatan kita berusaha untuk melintasi, melawan badai dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tapi cara Tuhan berbeda dengan cara dunia ajarkan, saudara. Tuhan gak menentang dengan kapal, Tuhan gak menentang kalau saudara punya pekerjaan. Tuhan gak menentang kalau saudara berusaha, punya usaha yang bagus, saudara. Tapi satu hal, berapa banyak di dalam badai justru kita mengandalkan kapal-kapal yang sedang kita tumpangi, saudara. Dan akhirnya membuat kita menjadi kecewa. Kenapa kita kecewa? Kenapa kehidupan kekristenan kita menjadi lemah? Kekristenan kita seperti yoyo. Oh hari ini bisa semangat karena mengalami berkat Tuhan. Karena semua oke, baik-baik saja. Tapi satu hari kita bisa mundur. Tiba-tiba gak kelihatan di gereja. Tiba-tiba mungkin kita menjadi kecewa dengan banyak hal. Kenapa saudara? Karena kehidupan kita masih sibuk mencari kapal yang satu kepada kapal yang lain, saudara. Dan saya mau sampaikan, semua kapal yang ada di dunia, semuanya tidak kekal. Semuanya sementara, saudara. Jabatan yang kita miliki sementara.
Kekayaan, uang yang kita miliki, yang kita pikir itu bisa sampai 7 turunan, saudara. Saya mau katakan itu sementara, saudara. Bahkan pernikahan kita yang kita pikir kita bisa berbahagia dengan pernikahan. Kita bisa dapat sesuatu karena pernikahan kita. Saya mau katakan pernikahan juga sementara. Semua bisa sementara. Saudara lihat waktu kemarin resesi COVID ya saudara. Kemarin kita lihat waktu COVID banyak perusahaan hancur. Banyak perusahaan tutup. Dari perusahaan yang besar sampai perusahaan yang kecil saudara. Sampai warung-warung saudara. Rumah makan yang kecil. Orang-orang jualan pinggir jalan tutup semua. Selesai COVID kita pikir semua akan membaik. Semua punya harapan membaik. Ya sempat membaik. Tapi sebentar. Saudara lihat hari ini saudara. Berapa banyak. Bukan lagi perusahaan yang tutup, tapi bangsa, negara kolaps, saudara. Kalau saudara baca statistik, 140 negara lebih hari ini sudah bangkrut, saudara. Bahkan negara yang superpower ekonomi, yang menguasai ekonomi dunia, Amerika, hari ini sudah diambang batas, saudara. Salah langkah sedikit, hancur mereka, saudara. Saudara lihat. Apa yang menjadi kekuatan yang kita pikir itu akan menyelamatkan kita. Kita pikir ini kapal yang terbaik Pak. Oh kalau saya bisa dapat ini kapal Pak, aman, tenang. Saya mau katakan semuanya sementara, semuanya bisa hancur. Nah, karena itu kita mau belajar malam hari ini saudara. Apa yang dilakukan Paulus, bagaimana Paulus hidupnya bisa menjadi rasul yang kuat. Saya berdoa supaya setiap kita jemaat Tuhan, kita menjadi jemaat yang kuat, yang setuju katakan amin saudara. Badai boleh datang, tapi tidak ada satupun kita yang hanyut. Tidak ada satupun yang kita mundur daripada Tuhan, yang setuju katakan amin saudara. Hal yang pertama, kita akan belajar dari Paulus. Apa yang dilakukan Paulus? Yang pertama adalah berhenti kecewa dan menangisi keadaan hidup. Stop untuk kecewa dengan keadaan. Stop menyalahkan keadaan, stop menyalahkan orang-orang di sekeliling. Sebab pada waktu kita ini mulai menyalahkan keadaan kita, waktu kita mulai menyesal dengan keadaan kita, dengan orang tua kita, dengan pemimpin kita. Mungkin kita pikir, coba kalau seandainya orang tua saya adalah orang tua yang kaya, bisa sekolahkan saya. Bisa kasih warisan yang baik, tentu hidup saya enggak kayak begini. Mungkin kita berpikir, coba kalau saya punya pasangan yang baik, yang bisa ngerti, tentu hidup saya enggak hancur. Coba kalau anak-anak saya dan kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain, kita mulai menuntut. Dan saya mau sampaikan malam hari ini, kekecewaan tidak membuat kita bisa maju berjalan. Kekecewaan membuat kita tidak bisa mendapatkan apapun juga yang baik, saudara. Saya selalu gambarkan bagaimana kalau orang kecewa itu enggak bisa maju adalah kalau seorang anak kecil, bagaimana dia waktu pertama kali belajar naik sepeda, pasti pernah jatuh. Betul saudara ya? Kita semua juga pernah ya. Kita pernah naik sepeda, kita pernah belajar dan kita pernah jatuh. Tapi apa yang terjadi jika pada waktu ini anak jatuh? Dia nangis, dia menyesali kenapa dia jatuh dan dia tidak mau berdiri. Yang menjadi pertanyaan begini, ini anak bakal bisa naik sepeda enggak? Kalau dia kerjaannya, kalau jatuh dia hanya menyesali hidup. Enggak bisa saudara. Apa yang perlu dilakukan oleh anak ini? Dia perlu bangkit dan berjalan saudara. Paulus juga sama. Paulus punya banyak alasan dari itu untuk kecewa. Sebab Paulus mungkin bisa kecewa sama Tuhan. Mungkin Paulus bisa bilang, coba Tuhan, kalau aku enggak memberitakan Injil, ini kan gara-gara aku memberitakan Injil. Coba lihat, hidupku dalam bahaya. Aku menjadi tawanan. Aku harus terombang-ambing dengan badai dan mengalami kapal karam. Mungkin Paulus juga bisa menyalahkan perwira yang hari itu nggak ngerti apa-apa tentang cuaca, saudara. Bisa menyalahkan nakodanya. Bukankah aku sudah bilang, sudah katakan, jangan pergi, jangan pergi.
Dan hari itu yang terjadi adalah badai dan mereka semua hampir mati, hampir tenggelam di tengah laut, saudara. Berapa banyak seringkali kita ini menjadi kecewa dengan keadaan kita. Dan kecewa kita ini membuat kita ini berputar-putar di dalam badai. Kecewanya kita ini dengan keadaan adalah sama seperti kalau kapal itu pecah. Yang seharusnya kita ini menyelamatkan naik ke darat. Tapi apa yang terjadi? Kita hanya memegangi kapal yang pecah kita dan kita menangisi kapal pecah kita, saudara. Dan tinggal tunggu waktu kita ini mati, saudara. Paulus punya banyak sekali alasan. Tapi apa yang terjadi? Justru Paulus, dia naik ke darat, dan tetap dia menyalakan apinya. Sekalipun hari itu api dikatakan mulai hujan. Tapi dikatakan Paulus tidak berhenti untuk tetap dia menyalakan apinya, saudara. Berapa banyak seringkali kita ini menjadi kecewa dengan keadaan kita. Kita hidup di dalam merenungi nasib kita. Itu seperti hidup di dalam penjara yang membuat kita nggak bisa mendapatkan apapun yang baik. Dan kita akan lihat, saudara. Ada orang yang Alkitab pernah tulis. Ini orang harusnya dia punya berkat yang luar biasa. Dia bahkan ditentukan menjadi sesuatu yang besar luar biasa. Tapi karena dia nggak pernah keluar dari rasa kecewanya, saudara. Sehingga yang terjadi hidupnya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Orang ini adalah anak Saul, kalau saudara pernah tahu namanya Mikal, istri Daud. Ya. Waktu saya baca kisah tentang Mikal ini cukup menarik. Mikal ini adalah orang yang istimewa sebenarnya. Dia ini perempuan istimewa. Lah gak istimewa gimana? Anak raja, bapaknya Saul. Raja besar, raja pertama Israel, saudara. Yang kedua dia punya suami dan suaminya raja, Daud. Tidak semua anak raja ini jadi raja, saudara harus ngerti ya. Tidak semua anak raja menjadi raja. Tapi Mikal ini mendapat berkat, dia menjadi anak raja dan dia menjadi suami raja. Tapi yang ketiga, seharusnya Mikal ini melahirkan raja. Dia punya keturunan para raja, saudara. Tapi apa yang terjadi? Mikal, kalau saudara belajar tentang Mikal, seorang namanya Mikal, dia mengalami yang namanya tragedi besar dalam hidupnya. Dia mengalami yang namanya kapal karam dan badai dalam hidupnya. Yang pertama, dia kecewa dengan Saul bapaknya. Karena bapaknya Saul mau bunuh Daud, suaminya, saudara. Saul selalu iri kepada Daud. Makanya apa yang terjadi? Saul berkali-kali mau ngejar Daud. Bahkan pernah satu hari Saul mengikhtiarkan untuk menggerebek Daud di rumahnya dengan semua pasukan yang terbaik. Saudara bisa bayangkan itu panglima-panglimanya perangnya Saul dikerahkan hanya untuk mau menangkap dan membunuh seorang yang namanya Daud, saudara. Mikal kecewa. Badai terjadi dalam hidupnya, saudara. Enggak selesai. Waktu Daud lari karena mau dibunuh oleh Saul. Bertahun-tahun Alkitab enggak tulis, tapi saya percaya itu lama sekali bagaimana Daud harus berpisah dari Mikal. Dan yang terjadi adalah Daud menikah dengan perempuan lain. Dan enggak selesai itu, Mikal bahkan dikatakan diberikan oleh bapaknya kepada orang lain. Dicarikan suami lain, saudara. Seorang yang biasa. Dan yang terjadi, satu hari Saul mati, Daud menjadi raja. Daud sebelum dia masuk dari Hebron, sebelum dia masuk Yerusalem, hal pertama yang dilakukan Daud adalah dia suruh panglima perangnya, namanya Abner. Dia bilang gini, Abner ini adalah panglimanya Saul sebenarnya. Tapi dia karena nggak suka dengan, dia nggak cocok dengan keluarganya Saul. Abner ini datang kepada Daud, Daud, aku mau bergabung sama kamu. Daud bilang gini,
kamu mau bergabung sama aku? Oke, syaratnya cuma satu. Ambil Mikal kembali. Tahukah saudara apa yang dilakukan oleh Abner? Dia mengambil Mikal, artinya dengan cara paksa, memutuskan rumah tangganya, menghancurkan kembali rumah tangganya, dan dibawanya kepada Daud, saudara. 2 kali, Mikal menjadi kecewa. Mikal ngaram yang namanya kapal karam. Rumah tangga yang hancur kembali, saudara. Dan yang ketiga, saudara, apa yang terjadi, saudara? Satu hari, Daud bawa itu tabut perjanjian, bawa mesbah Tuhan. Waktu mereka masuk itu rombongan ke Yerusalem. Oh, mereka menari, mereka bersuka cita, saudara. Seluruh bangsa menyambut itu tabut berjalan, saudara. Mereka ada di pinggir jalan, di tengah jalan. Ada arak-arakan, ada pujian, ada sukacita. Bahkan begitu saking sukacitanya sampai dikatakan firman Tuhan, Daud ini menari seperti sampai orang gila, saudara. Tahukah saudara, di manakah Mikal? Sementara seluruh bangsa Israel menyambut hadirat Tuhan, menyambut mesbah itu tabut Tuhan datang. Dikatakan Mikal ada di atas soto rumah. Dia ada di balik jendela rumahnya, saudara. Ini kalau saya bilang ini loh, Kristen jendela, saudara ya, hati-hati. Sebab di perjanjian baru juga ada Kristen jendela. Siapa? Eutikus. Ya, Eutikus waktu dia dengar Paulus ngajar, dia ngantuk, saudara, karena dia duduk di pinggir jendela. Ya, ini murid yang satu kepada Tuhan, yang satu kepada dunia. Yang terjadi dia jatuh dari loteng, untung dia nggak mati, saudara. Ini sama di perjanjian lama ternyata juga sama. Kristen jendela, saudara. Apa yang terjadi? Waktu Mikal melihat arak-arakan tabut bait Allah, sementara semua bangsa Israel bersuka cita, menyambut, bergairah karena tabut Tuhan datang, hadirat Tuhan datang. Mikal dengan sinisnya katakan, sungguh memalukan, sungguh gak ada artinya. Mikal memandang rendah tabut Tuhan, hadirat Tuhan hari itu, saudara. Ini seperti kita, Kristen jendela. Sementara semua orang menyanyi, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Berapa banyak seringkali kita cuman menjadi orang-orang yang sinis dengan hadirat Tuhan. Musiknya tadi fales, AC-nya gak dingin. Apa-apaan ini? Ibadah terlalu lama. Pak Lukas itu kalau ngomong, kalau firman terlalu lama, nyocot terus gak bisa berhenti. Itu tadi doanya juga kelamaan. Buang-buang waktu. Kita selalu protes. Padahal kita lupa kalau kita ini butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita sama seperti Mikal yang harusnya hari itu, kalau dia ketemu Tuhan, oh destiny hidupnya luar biasa, saudara. Karena keturunan raja-raja akan lahir dari hidupnya. Tapi karena dia dikatakan dia kecewa dan dia tidak pernah keluar dari rasa kecewanya. Dia pelihara itu amarah. Dia pelihara itu tragedi kapal karam dalam hidupnya. Yang terjadi adalah apinya mati, saudara. Padam, rohnya dingin. Makanya hati-hati ya, kalau kita pernah berkobar-kobar dan hari ini kita mulai padam, hati-hati saudara. Sebab kalau itu sudah terlanjur dingin, akan susah luar biasa untuk mengobarkannya kembali saudara. Oh betul, lebih mudah orang yang gak kenal Tuhan ketemu Tuhan untuk berkobar kembali. Daripada orang yang pernah jadi Kristen dan kecewa dan meninggalkan Tuhan saudara. Dan yang terjadi apa? Kita buka 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23 saudara. Kita lihat kepada ujung orang yang tidak pernah bisa melepaskan amarah, kecewa, kapal karamnya saudara. 2 Samuel 6, kita baca ayat yang ke-20 saudara. Ini kisah bagaimana waktu tabut itu dipindahkan saudara. Dan waktu mereka setelah
Daud menaruh tabut itu di dalam kemah Tuhan. Dikatakan ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. 23 sudah perhatikan. Maka Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saudara lihat. Kepada orang-orang yang kecewa, orang-orang yang padam, firman Tuhan katakan, sangat sayang. Mikal ngalami yang namanya mandul. Bahkan dikatakan sampai seumur hidupnya, sampai matinya, tidak ada satupun apapun lahir yang baik, yang besar, yang hebat dari hidupnya. Saya cuma berdoa begini hari ini. Badai boleh berlalu, badai boleh terjadi, amin. Tapi jangan pernah kecewa dengan apapun yang Tuhan pernah izinkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Saya tahu banyak dari saudara, banyak dari kita. Kita kehilangan pekerjaan. Kita pernah ditinggal oleh pasangan kita. Kita pernah bahkan mungkin ditinggalkan, kita dikecewakan. Kita mungkin sedang menghadapi mungkin hari-hari ini sakit yang gak pernah kunjung sembuh. Kita sedang sibuk mencari satu kapal kepada kapal yang lain. Kita sedang sibuk mencari obat satu dengan obat yang lain. Dan setiap kali apa yang kita dapatkan kita menjadi kecewa. Karena semuanya tidak mendapatkan hasil. Kita menjadi kecewa, kita menjadi tawar. Dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Tapi lihat saudara, kepada orang yang namanya Paulus. Paulus tidak pernah kecewa akan panggilan hidupnya saudara. Dan yang terjadi hari itu, Gubernur Malta, bapaknya sakit. Hari itu mungkin Paulus sudah bilang, ngapain Tuhan aku doakan. Toh sebentar aku juga mati. Toh aku hidup selalu menderita. Iya kalau sembuh, coba kalau gak sembuh ini bapaknya tak doakan. Bukankah semakin parah nasibku. Tapi Paulus tidak memilih untuk tidak kecewa. Waktu dia tumpang tangan kepada orang sakit. Yang notabene itu bapaknya dari gubernur. Saudara bisa tahu ya, ini bapaknya gubernur saudara. Dan yang terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Bahkan gak selesai mujizat Tuhan terjadi. Dikatakan semua orang yang ada di pulau itu yang sakit. Mereka berbondong-bondong datang dan minta didoakan. Dan hari itu terjadi revival besar di pulau itu saudara. Saudara lihat. Berapa banyak seringkali Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Tapi supaya nama Tuhan ditinggikan melalui iman kita yang setuju katakan amin saudara. Amin. Amin. Jangan menyerah dengan keadaan. Kapalmu boleh pecah. Tapi saudara bukan kapal pecah. Engkau berharga di mata Tuhan. Bisnismu boleh hancur. Tapi bukan kamu yang hancur. Anda enggak hancur. Anda bukan bisnismu yang gampang hancur. Anda adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Dan roh Tuhan tinggal di dalam saudara dan saya. Untuk membuat kita menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Sebab firman Tuhan dikatakan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti Raja Wali. Yang naik terbang tinggi. Semakin lama semakin kuat. Berjalan tidak pernah menjadi lesu. Berlari tidak menjadi lelah saudara. Hal yang kedua, saya minta pemain musik bisa naik ke depan. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan? Paulus sekalipun hari itu dikatakan ada hujan, sedang mulai hujan kembali. Tapi Paulus fokus untuk tetap mengobarkan api saudara.
Mengobarkan api bicara tentang bagaimana kehidupan kita membangun rumah doa kita. Hidup kita sebagai rumah doa. Hidup kita sebagai mezbah, saudara. Kitab Imamat tadi dikatakan bahwa setiap kita, setiap orang, saudara dan saya, kita bertanggung jawab atas api yang ada di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Bukan pendetamu, bukan gembala Eva, saudara. Betul. YouTube khotbah yang saudara dengar, hamba-hamba Tuhan, mereka tidak punya tanggung jawab untuk membuat iman saudara bangkit, untuk membuat api dalam hidupmu berkobar. Mungkin hamba Tuhan datang bisa mengobarkan api, menyalakan api, mendoakan saudara. Tapi kembali setiap kita punya tanggung jawab untuk kita tetap menyalakan api. Imamat dikatakan setiap imam, saudara dan saya orang-orang kudus, orang-orang yang dipilih Tuhan, harus menyalakan api setiap hari, setiap pagi, membawa korban, membawa ukupan, saudara. Kenapa hari itu bait Allah apinya harus nyala, saudara? Kenapa kok gak boleh mati? Ibarat kalau lampu hari ini, ya gereja gak dipakai, dimatikan aja. Betul saudara ya. Tapi beda, api bukan cuma sekedar penerangan. Api di dalam hadirat, di dalam bait Allah, bicara tentang esensi kehadiran Tuhan. Bicara bagaimana setiap hari kita ini gairah kita menantikan Tuhan. Sebab begitu api dalam bait Allah itu mati, maka selesai. Bait Allah itu pasti roboh. Sebab setiap kita nggak boleh menyalakan api sendiri, kecuali itu api dari Tuhan. Kita nggak bisa menyalakan api. Tuhan yang beri api. Tuhan berikan Roh Kudus buat saudara dan saya. Waktu kita bertobat, kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Hati kita berkobar. Tapi tanggung jawab kita, setiap saudara dan saya, sampai Tuhan Yesus datang kembali adalah tetap membuat api yang di dalam saudara dan saya ini terus berkobar, saudara. Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing, saudara. Saudara bisa dengar ini khotbah, tapi saya tidak punya tanggung jawab untuk mengobarkan api saudara. Saya punya tanggung jawab sendiri untuk mengobarkan api saya. Dan saya juga tidak mengizinkan apapun yang terjadi di luar. Kekecewaan, angin ribut, hujan, atau apapun. Memadamkan api dalam hidup saya, saudara. Saya nggak peduli. Dan saya nggak mau izinkan. Tahukah saudara, prinsip bagaimana sebuah kapal itu tenggelam dan bisa mengapung. Kapal bisa mengapung dan bisa terpakai, bisa berfungsi dengan baik adalah pada waktu kapal ini ada di tengah laut, di tengah air yang sangat banyak. Tapi air yang sangat banyak tidak akan pernah bisa menenggelamkan kapal, kecuali satu hal. Kapal ini mengizinkan airnya masuk. Saudara ngerti maksud saya? Selama air yang di luar ini tidak diizinkan masuk ke dalam tubuh kapal, kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Tapi saudara lihat, kapal tanpa air, kapal ini gak berguna. Begitu juga masalah tragedi dalam setiap kehidupan kita. Ujian pencobaan kadang-kadang memang Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh, saudara. Amin. Saudara boleh lihat kisah dalam sepanjang kisah Alkitab. Orang-orang yang punya kepekaan luar biasa sama Tuhan. Orang-orang yang rohnya kuat, strong, saudara. Yang imannya luar biasa. Saudara pikir mereka hidupnya enak-enakan. Hidupnya dalam berkat kelimpahan, dalam pemeliharaan, punya mobil banyak, istana besar. No. Mereka orang-orang yang dikejar oleh singa. Mereka orang-orang yang mengalami aniaya, saudara. Saudara boleh sebutkan siapa saja. Habil, karena kebenaran, karena imannya, saudara. Habil dibunuh, dia mengalami kematian, saudara. Dia taat dalam kehidupan, saudara. Tapi saudara lihat, sekalipun Wahyu 11 ayat 4, firman Tuhan bilang gini. Karena iman, Habil dia mempersembahkan korban sebagai lambang keselamatan. Dan sekalipun dia sudah mati, tapi rohnya terus berbicara.
Itu artinya apa? Kekekalan, saudara. Paulus mungkin sudah mati. Tapi lihat, perhatikan sampai hari ini. Hidupnya, pengajarannya, suaranya terus berbicara kepada setiap saudara dan saya. Itu bicara tentang imannya yang warisan iman. Kisah hidup, kisah iman yang tidak pernah mati. Saudara pilih yang mana? Selesai dengan keadaan, kecewa dengan keadaan, atau kita menjadi orang-orang yang saya pilih menjadi orang kuat, Pak. Tangguh. Karena roh Tuhan ada di hidupku. Karena kita ini adalah orang-orang yang terus mengobarkan api kita. Membangun mesbah-mesbah doa kita. Membangun jam-jam doa kita. Yang selalu mencari wajah Tuhan. Membangun mesbah doa, jam doa bukan tidak bisa dengan program. Betul, tidak bisa. Kalau gereja cuma buat acara, ayo acara doa, acara ibadah. Tidak bisa mempertahankan saudara tetap berkobar. Sebab yang bisa mempertahankan saudara berkobar adalah waktu saudara dan saya ketemu pribadi dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, kalau kamu berdoa, masuk dalam sebuah ruangan, tutup pintu, kunci, bicara tentang apa? Bahwa doa bicara tentang keintiman kita bersama Tuhan. Mengizinkan Tuhan berbicara, mengizinkan Tuhan melawat, mengizinkan Tuhan memberikan kekuatan yang baru, menyediakan anugerahnya yang dikatakan selalu baru setiap pagi pada setiap kita. Selama kita nggak fokus membangun api, saudara, maka yang terjadi adalah kita akan hidup celaka. Sebab kita lihat tadi ya, kembali ya ke Kisah Rasul tadi, saudara. Kisah Rasul tadi yang 28 ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Kenapa? Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Saudara perhatikan. Berarti ularnya ini sudah ada apa belum? Sudah ada. Di mana? Ya di dekat perapian. Tapi kenapa ularnya nggak keluar? Karena apinya nggak panas. Artinya begini loh. Kalau kita nggak membuat roh kita ini panas, kobaran kita ini, cinta kita ini panas kepada Tuhan, maka yang terjadi ular-ular itu tetap ada, saudara. Ular kenajisan, ular dosa, ular kecewa, ular sakit hati. Ular apapun yang membahayakan, yang mengerikan, tidak akan pernah keluar. Kita nggak akan pernah tahu, kecuali satu. Semakin kita kobarkan. Satu hari ada seorang yang konseling kepada saya. Seorang anak muda. Dia hidupnya serasa sial. Dipermainkan dari satu pria kepada pria lain, saudara. Dijak pacaran, putus. Dan gitu nasib sial lainnya terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam hal apapun, saudara. Dia bilang gini, saya tuh rasanya capek, sepertinya hidup ini kok gak selesai dengan masalah persoalan yang mengganggu. Itu mungkin kadang-kadang persoalan kecil-kecil, tapi selalu ada. Waktu saya doakan, tiba-tiba Tuhan tuh bilang gini, dan saya sampaikan, kalau wajanmu panas, laler itu gak akan datang kok. Kalau kompor dalam hidupmu itu panas, sekotor apapun itu mungkin wajanmu pernah kena kotoran atau ada sisa apa yang terjadi. Percayalah, lalat tidak akan pernah datang dan ngerubuti hidupmu. Dari situ saya belajar buat hidup saya juga. Paulus juga sama. Semakin itu dikobarkan, ularnya ternyata ada di situ. Coba kalau hari itu Paulus tidak membuat apinya lebih besar atau lebih panas. Yang terjadi adalah ularnya ada di situ, Paulus duduk, ya toh, dan ular ini nunggu. Satu waktu kalau Paulus lengah, dia akan gigit. Begitu juga dalam hidup kita.
Kita nggak pernah tahu, nggak ada yang tahu ular apa yang ada di dalam hidup kita. Mungkin sesuatu yang tersembunyi, yang jauh di dalam. Mungkin itu warisan-warisan nenek moyang, dosa, kutuk, segala macam, saudara. Kita nggak ada yang tahu, kita nggak sadar. Tapi satu hal, waktu terang itu ada hadir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Waktu panas itu ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka kita bisa lihat semua yang buruk, semua ular-ular. Ya sekalipun kadang-kadang ularnya malah gigit. Saya ketemu dengan beberapa orang, dia diganggu oleh roh jahat. Disantet lah istilahnya, pernah disantet orang. Ini istri saya waktu itu yang doakan, kamu berpuasa, kamu usir urapi. Loh yang terjadi saudara lebih parah. Setannya tambah ngamuk saudara. Dia telepon, Miss, ini kok saya semakin sakit. Kok semakin saya dimimpi-mimpikan. Kok semakin rumah saya ini ada hal-hal yang goib ya. Tiba-tiba apa, tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba sesuatu yang terjadi yang aneh. Karena setan sedang mengintimidasi saudara. Setan itu biasa, kerjaannya cuma satu. Ganggu, mengintimidasi orang. Dari situ kesaksian itu kami belajar bahwa doa itu akan menghancurkan kuasa roh jahat. Amin saudara. Mungkin kelihatannya doa kita ini nggak ada terjadi sesuatu. Tapi percayalah, doa sesederhana apapun itu membuat kerajaan iblis akan jatuh dan hancur saudara. Amin saudara. Mungkin kita nggak lihat perubahannya. Mungkin doa kita, Pak saya nggak bisa doa tengking-tengking yang sangar, yang hebat. Nggak. Iblis itu tak beritahu ya saudara. Iblis itu nggak takut. Kalau saudara cuma nyanyi lagu-lagu rohani, nggak takut. Iblis itu nggak takut kalau saudara rajin ke gereja, duduk, datang kasih persembahan. Iblis nggak takut. Tapi satu hal iblis yang selalu takutkan dari awal dunia ada sampai nanti di akhir zaman adalah waktu gereja berdoa saudara. Sebab dia tahu setiap doa orang benar akan menghancurkan kuasa-kuasa roh jahat. Amin saudara. Kan itu tetaplah berdoa, firman Tuhan katakan. Fokuslah kepada doa. Sekalipun mungkin itu terjadi hujan dikatakan. Gak cocok Pak waktunya Pak. Wong hujan terjadi kok malah kita menyalakan api. Ini kan konyol ya toh. Berapa banyak pikiran dunia juga sama. Waktu kita ngalami badai, waktu kita ngalami resesi dalam hidup kita, teman-teman saudara bilang, ayo cari utangan lebih banyak. Kamu sih terlalu jujur. Coba main-main sedikit, tentu kamu sudah kaya. Lalu kita katakan, no. Saya akan tetap berdiri di atas kebenaran firman. Enggak, saya enggak bingung cari pertolongan manusia. Saya tetap akan cari Tuhan dan berdoa dulu. Lalu teman saudara bilang, tolol kamu, bodoh kamu. Persis apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia tetap menyalakan apinya. Semakin panas, semakin besar, semakin panas. Dan tahukah saudara, bahwa ular yang sama akhirnya mati di api yang besar, saudara. Sebab ular itu juga akhirnya dilempar kepada api dan ular itu mati. Coba bayangkan kalau hari itu Paulus gak jadi menyalakan apinya. Dia biarkan apinya mati, dia duduk, dia digigit. Tidak ada api yang akan membakar ini ular, saudara. Berapa banyak setiap kehidupan kita terlalu banyak alasan untuk kita berdoa. Kita merasa bahwa saya nggak punya waktu Pak. Saya sibuk. Tapi kita masih sempat jalan-jalan. Untuk bangun pagi, doa pagi di tempat ini. Padahal lewat Zoom loh saudara. Berapa banyak kita terlalu banyak alasan. Saya nggak sempat. Tapi kita bisa bangun lebih pagi. Hanya karena mungkin kita punya jadwal. Kita sedang mau pergi. Karena kita sedang kejar pesawat kita. Mungkin doa malam di tempat ini. Kita terlalu, saya repot, saya sibuk.
Tapi kita masih punya sempat untuk nongkrong di kafe bersama teman-teman. Kita masih sempat kita buka main HP kita berlama-lama. Kita selalu katakan saya nggak punya waktu. Sampai kadang-kadang tunggu tragedi terjadi. Dan tiba-tiba seluruh waktu kita adalah mencari Tuhan, saudara. Saya berdoa bahwa setiap kita adalah gereja yang berdoa, yang setuju katakan amin. Amin, saudara. 2 bulan ini kita sudah diajar tentang berdoa. Tapi saya mau sampaikan, 2 bulan ini ibadah saudara dan saya tidak ada artinya kalau kita pulang dan tetap kita tidak berdoa. Tidak ada artinya kalau kita dengar kebenaran firman dan tapi kita nggak pernah melakukannya. Saya mau sampaikan, bangun pagi untuk doa tidak membuat kita mati kok, saudara. Mencari wajah Tuhan, luangkan waktu untuk mencari wajah Tuhan, tidak membuat toko kita bangkrut, tidak membuat usahamu gagal, tidak membuat cuan saudara lari, saudara. Tapi justru kebalikannya, kepada seorang yang mencari wajah Tuhan, firman Tuhan dikatakan dia akan punya kekuatan, saudara. Ayat terakhir, Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Saya undang WL Singer bisa maju ke depan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan, apa saudara, mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14 dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Berapa banyak seringkali kita berdoa, kita kecewa karena kita merasa Tuhan gak datang kok. Aku gak lihat Tuhan kok. Kita menjadi malas berdoa karena kita kecewa. Di mana Tuhan? Waktu pasanganku sakit. Di mana Tuhan? Waktu usahaku hancur. Di mana Tuhan? Waktu aku butuh Tuhan. Waktu badai menyerang, di mana Tuhan? Dan kita menjadi kecewa. Tapi hari ini Yeremia katakan, janji yang luar biasa. Firman Tuhan bilang gini, aku akan datang waktu kamu cari aku. Aku akan memberikan diriku supaya kamu bisa menemui aku. Seringkali kita nggak lihat Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak ada. Tuhan hadir, Tuhan ada. Cuman masalahnya, kita nggak fokus cari Tuhan. Kita nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi kecewa. Tapi hari ini saya berdoa supaya setiap kita mata kita dicelikkan. Bahwa ada pribadi yang selalu hadir waktu kita memanggil dia. Ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara. Ada pribadi yang selalu menunggu. Yang selalu hadir waktu saudara panggil. Bapak, hadirlah di sini. Dan suara Bapak katakan, aku ada di sini nak. Berbicaralah. Dan firman Tuhan janjikan, aku akan memulihkan. Aku akan mengumpulkan kamu. Dan aku akan memulihkan, mengembalikan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, make it whole. Utuh. Resesi boleh ada, badai boleh ada. Tapi Tuhan janjinya, dia akan mengumpulkan kembali dan membuat utuh kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Walau 1000 obat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau
Mari angkat tangan kita sama-sama. Beri hidup kita berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau menjadi satu-satunya pengharapan hidup kami Tuhan. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Mari kita tundukkan mata kita tutup mata kita. Berapa banyak kita hari-hari ini kita khawatir saudara dengan masa depan. Waktu saya berdoa Tuhan katakan, ada dari beberapa umatku, anak-anakku, yang hari ini mereka sedang bergumul dengan usaha pekerjaan. Karena berita resesi, berita yang gelap. Dan hari ini Tuhan katakan, aku akan berbicara kepada anakku. Aku akan gandeng anakku. Kalau itu saudara-saudara boleh angkat tangan di tempat saudara. Atau saudara berapa banyak hari ini, saudara sedang mengalami pergumulan sakit penyakit dalam hidup saudara. Saudara sedang berusaha cari kapal, cari dokter, cari obat satu dengan yang lain. Tapi itu tidak ada hasilnya. Dan hari ini saudara mulai kecewa, saudara mulai lemah, saudara mulai padam rohmu. Dan janji firman Tuhan hari ini, kalau kau mencari aku akan datang. Kalau kau mencari dengan segenap hatimu, aku akan memulihkan. Kalau itu saudara-saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kami semua sepakat hari ini Tuhan. Kami tidak akan pernah tinggal dalam kekecewaan. Kami tidak akan pernah tinggal dalam kelemahan. Kami tidak akan pernah tinggal Tuhan dengan kapal-kapal kami yang pernah karam, yang pernah hancur. Tapi biarlah Tuhan pada setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Kau melihat Tuhan bahwa kami gak bisa lakukan apapun Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami mungkin sedang tersesat di sebuah pulau. Kami sedang kehilangan Tuhan. Tapi kami bersyukur dimanapun kami berada. Bahkan di saat yang paling sulit, di saat yang paling gelap. Engkau hadir. Engkau hadir untuk kami. Engkau hadir untuk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau hadir untuk saya Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya setiap api yang mulai padam berkobar kembali Tuhan. Karena firman-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang hadir. Sedang menjamah satu persatu setiap kami. Engkau akan menjumpai setiap kami dan mengobarkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berdoa, berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Sampai hati kami terus berkobar-kobar. Mata kami terbuka melihat Engkau Tuhan sedang berjalan bersama kami. Memberikan pengharapan yang baru dalam setiap kami. Supaya setiap kami Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, tidak ada satupun kami yang terhilang Tuhan. Sekalipun badai masa resesi, apapun yang terjadi atas dunia ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang, menjadi umat yang terus Kau dapati setia berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pengumuman dan kita akan mempersiapkan persembahan-persembahan kita. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Baptisan air akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan November. Bagi jemaat yang ingin baptis, bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Jadwal doa dalam sepekan gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 777 9 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
Demikian warta kita dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Kita dibawa oleh Tuhan masuk kepada satu musim yang baru. Saya tunggu kehadirannya di acara Hari Ulang Tahun Betani Blora pada tanggal 2 November tahun 2022 pada jam 17.00. Kita akan merayakan di dalam hadirat Tuhan dan pastinya diberkati oleh firman kebenaran dari Roh Kudus sendiri. Tuhan memberkati. Ya, saudara jangan lupa ya, hari Rabu, saudara ya, tanggal 2. Kita sedang merayakan ulang tahun kita bersama-sama. Saudara bersuka cita, amin. Saya percaya saudara akan datang, akan hadir tepat waktu. Bahkan kalau bisa mungkin sudah bisa hadir setengah jam sebelum acara mulai. Sebab ini diundang banyak tamu dari cabang-cabang juga hadir. Jangan sampai saudara nanti, saudara sendiri nggak dapat kursi saudara ya. Dan yang kedua saya percaya nanti saudara tidak akan datang sendirian. Saudara akan datang ajak teman-teman saudara, kerabat saudara. Yang setuju katakan amin saudara ya. Dan saudara tadi ada amplop persembahan untuk taburan ulang tahun gereja. Saudara bisa mengisi, saudara berdoa. Sebab semua keuangan yang saudara tabur nanti akan dipakai untuk acara ulang tahun gereja kita saudara. Dan jangan lupa doakan supaya nanti ada cuaca yang baik dan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Saya percaya gini, kalau yang berdoa kita semua, hadirat Tuhan, lawatan pasti terjadi di tempat ini. Ya, semua kita pasti dilawat Tuhan. Asal semuanya sepakat berdoa saudara. Ya, jangan lupa tanggal 2 November. Saya akan menyapa saudara yang pertama kali hadir di tempat ini. Boleh saudara lambaikan tangan dari tempat saudara supaya kami bisa menyapa. Ada saudara? Atau saudara bisa bangkit berdiri? Mari Bapak, Ibu. Tadi saya dapat info ada 2 orang yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, haleluya. Selamat bergabung di tempat ini. Puji Tuhan ada di duduk di belakang, selamat datang Bapak, Ibu. Kami senang saudara bisa bergabung beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara yang di samping-sampingnya bisa katakan selamat datang ya, selamat datang ya. Senang bisa ketemu, bisa melihat. Puji Tuhan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Tapi kita akan nanti berdoa untuk Ibu Tarigan saudara ya. Karena Ibu Tarigan ini beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Dan sungguh memang kasihan saudara, saya mengajak yuk kita semua nanti sempatkan berdoa dan kita sama-sama sepakat minta mujizat Tuhan. Amin saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima saran kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati katakan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Buat firman-Mu, buat hadirat-Mu, buat zaman lawatan-Mu Tuhan malam hari ini. Supaya setiap kami tidak ada satupun kami menjadi lemah, kami menjadi mundur.
Tapi semakin kami ini berkobar, semakin kami semangat untuk mencari berjalan bersama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberkati kepada setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan, taburan-taburan. Kami membawa taburan kami Tuhan. Kami bukan mau memancing berkat-berkat-Mu Tuhan. Tapi kami membawa dengan ketulusan kami Tuhan. Sebab kami tahu semua berkat yang kami terima daripada-Mu. Kami telah menikmati daging dan roti. Sehingga dan hari ini kami membawa setiap benih-benih kami untuk rumah Tuhan. Dan biarlah setiap benih yang kami tabur, ini akan menjadi terobosan berkat Tuhan. Bagi jiwa-jiwa, untuk kota ini, bahkan untuk bangsa ini Tuhan. Supaya Injil diberitakan melalui taburan-taburan kami ini Tuhan. Berkati pada setiap anak-anak-Mu yang menabur. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Tarigan yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit yang ada di rumah sakit, kelemahan tubuh. Kami sepakat, kami berdoa, berikan kemurahan-Mu sekali lagi Tuhan. Anugerah-Mu, kesembuhan terjadi Tuhan, mengalir Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera-Mu Tuhan mengalir buat Bu Tarigan. Sekalipun anak-Mu ini ada di rumah sakit, tapi dia tidak merasa sendirian. Sebab tangan-Mu, hadirat-Mu nyata Tuhan buat anak-Mu ini Tuhan, yang Kau kasihi. Dan Tuhan mengaruniakan kesembuhan. Kau pakai segala obat-obatan. Kau pakai tangan-tangan dokter perawat Tuhan. Malaikat-malaikat-Mu Kau perintahkan Tuhan untuk melayani anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan sebelum kami pulang untuk menerima berkat-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan masa depan kami. Kami menyerahkan Tuhan keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami Tuhan. Dan biarlah semua mereka ada di dalam tangan-Mu. Semua mereka ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan masa depan kami Tuhan ada di genggaman tangan-Mu Tuhan. Karena itu kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu sebab Engkau baik. Bahwa selama-lamanya kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Kami pulang dari tempat ini, kami menerima segala berkat. Berkat damai sejahtera, sukacita, berkat jasmani, berkat rohani. Segala berkat apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat. Bahkan timbul dalam hati kami. Tapi kami percaya Engkau telah menyediakan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Karena itu kami percaya semua berkat-Mu telah kami terima malam hari ini. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Di bumi di surga termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Satu kali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau ajaib Tuhan.